Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi berbagai macam kenikmatan di dunia ini sehingga kita itu harus bersyukur. Kita ikhlas menjalani hidup ini dengan sebenar-benarnya sehingga kita beriman bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kali ini kita akan membicarakan masalah. Nah, setiap hari kita selalu bergelut dengan masalah. Ya. Baik masalah keseharian, masalah jangka pendek, jangka panjang, semua selalu berhadapan dengan masalah. Firman Allah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wal 'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apakah masalah itu? Ada orang yang mengatakan bahwa masalah itu sebagai sesuatu yang harus dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya. Sementara itu ada sebagian juga yang mengartikan sebagai suatu kesenjangan, gap ya, antara keharusan dan kenyataan. Sepanjang hidupnya seorang manusia pasti pernah berhadapan dengan yang namanya masalah. Apakah berupa adanya kesenjangan atau adanya sesuatu yang harus dicarikan jalan keluarnya. Masalah memang menjadi bagian dari hidup manusia. Jika seorang manusia memiliki masalah, artinya dia sedang hidup. Dengan adanya masalah kepribadian seseorang justru akan semakin berkembang melalui usaha belajar dan belajar terus sepanjang masa, sepanjang hayat. Sesuatu dirahasiakan atau tidak, masalah pasti akan muncul, akan diketahui. Dirasakan sebagai masalah atau tidak tergantung kepada jawaban 3 pertanyaan di bawah ini. 1, apakah sesuatu itu tidak disukai adanya? Ya, kalau ya berarti itulah masalah. Apakah sesuatu itu ingin ditiadakan keberadaannya? Ini yang kedua. Ya atau tidak? Apakah sesuatu itu berpotensi menimbulkan kesulitan atau kerugian? Jika jawabannya adalah ya, maka jelas sesuatu itu adalah masalah. Dan masalah manusia sesungguhnya amat beragam. Baik dilihat dari segi jenis, ukuran, dan sifat maupun ruang lingkupnya. Ada masalah yang tergolong berat ringan, besar kecil, personal umum, sederhana kompleks, disadari tidak disadari, dan sebagainya.
Dengan mempersepsi dan memaknai tentang suatu masalah, setiap orang akan berbeda-beda. Bagi seseorang, sesuatu itu bisa saja dianggap masalah atau sebaliknya. Demikian juga bagi seseorang, sesuatu itu merupakan masalah kecil atau ringan. Tetapi dipersepsi dan dimaknainya sebagai sesuatu masalah yang berat dan besar, atau justru sebaliknya. Terkait dengan masalah yang dihadapi individu, pada umumnya individu yang bersangkutan kurang atau bahkan sama sekali tidak menyadarinya. Misalkan orang yang sombong kadang-kadang tidak menyadari kesombongannya. Demikian juga orang yang malas kadang-kadang tidak menyadari kemalasannya, sehingga cenderung untuk membiarkannya dan menjadi semakin kronis. Berbeda dengan masalah yang bersifat fisik, misalnya dia mengalami sakit perut, orang itu dengan mudah menyadari bahwa dirinya mempunyai masalah dengan perutnya, sehingga dia berupaya untuk segera menghilangkannya dengan cara membeli obat atau datang ke dokter misal. Secara garis besarnya, masalah-masalah yang dihadapi manusia bersumber dari dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri individu sendiri dan faktor dari lingkungan. Kita lihat dari faktor lingkungan dulu, ya. Misalnya masalahnya apa, jawabannya apa. Pandemi corona, ya, COVID-19 saat ini merupakan masalah besar yang dihadapi umat manusia. Namun ada masalah yang jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, yaitu perubahan iklim. Bahkan perubahan iklim adalah permasalahan terbesar bagi penduduk bumi di muka bumi ini. Masalah perubahan iklim jauh lebih besar dibandingkan pandemi COVID-19. Dan hal ini membutuhkan level kerjasama yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Memecahkan perubahan iklim akan menjadi hal paling mengagumkan yang pernah dilakukan umat manusia. Dibandingkan dengan tugas itu, mengakhiri pandemi COVID-19 atau corona merupakan perkara yang amat mudah. Saat ini 51 miliar ton gas rumah kaca yang berbahaya terlontar ke atmosfer bumi, yang harus ditekan serendah-rendahnya. Kalau bisa sampai angka 0, itulah mengapa menyelesaikan masalah perubahan iklim sangat menantang. Salah satunya tentu dengan inovasi di bidang teknologi. Sumber energi terbarukan seperti angin dan cahaya matahari akan membantu. Namun masih mencakup kurang dari 30% emisi total. 70% sumber emisi lain belum ada pemecahannya, karena sukar tergantikan dan terkait dengan perekonomian dunia. Misalnya sistem transportasi, material baja, semen, produk pupuk, dan lain sebagainya. Untuk itu, inovasi harus dilakukan bersama-sama dengan skala sangat besar yang belum pernah terjadi. Itu bisa diawali dengan pemerintahan yang menegakkan aturan. Misalnya warga atau perusahaan harus membayar kerugian
jika menggunakan produk yang merusak lingkungan. Saat ini kita tidak melihat kerusakan yang kita sebabkan pada saat melepaskan karbon dioksida. Kita harus memberi sinyal terkait harga untuk memberitahukan sektor swasta bahwa kita ingin produk hijau. Hal itu membutuhkan investasi tinggi oleh pemerintah dalam bidang riset dan penelitian. Di samping juga dukungan agar pasar menyerap produk dan teknologi baru yang ramah lingkungan, sehingga harga bisa semakin turun di kemudian hari. Nah, ini contoh masalah-masalah lingkungan kita harus diselesaikan sehingga pemanasan global bisa diatasi. Itu adalah masalah lingkungan luar. Ya. Ketika kehidupan masih relatif sederhana, masalah-masalah yang muncul pun cenderung bersifat sederhana. Namun, sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang serba modern seperti sekarang ini, masalah-masalah yang muncul pun tampaknya semakin kompleks, banyak sekali masalah. Termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan psikologi, hukum, sosial, pendidikan, teknologi, politik, dan sebagainya. Lalu bagaimana mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah-masalah atau mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut, ada banyak cara, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui bantuan orang lain. Bantuan orang lain biasanya diperlukan manakala masalah yang dihadapinya dianggap terlalu berat dan sudah tidak mungkin ditanggulangi oleh dirinya sendiri. Meski menggunakan jasa bantuan orang lain, keputusan dan aktivitas penyelesaian masalah sebenarnya terletak pada individu yang bersangkutan. Misalnya, pertama, cara menyelesaikan masalahnya bagaimana? Bersikap realistis dan objektif terhadap sesuatu yang dianggap masalah, sehingga bisa melihat masalah secara proporsional. Yang kedua, jika kita banyak menghadapi masalah, urutkan masalah-masalah tersebut berdasarkan skala prioritas penanganannya. Masalah-masalah yang dipandang ringan dan dapat diatasi sendiri secara cepat, segeralah selesaikan. Kemudian coret dari daftar urutan masalah kita semua. Jika menghadapi satu atau beberapa masalah yang dianggap berat, maka pikirkanlah apakah masalah mungkin diselesaikan sendiri atau perlu bantuan daripada orang lain. Yang ketiga, jika kita semua menghadapi masalah itu masih bisa ditanggulangi sendiri, gunakanlah cara-cara rasional dan logis atau secara ilmiah untuk menyelesaikannya. Permasalahan yang diselesaikan melalui cara-cara irasional mungkin hanya akan menghasilkan kegagalan dan semakin memperparah keadaan. Yang keempat, jika kita memandang perlu bantuan pihak lain, ya maka carilah orang yang tepat dan dapat dipercaya. Kesalahan dalam menentukan pihak orang lain untuk dilibatkan dalam masalah kita mungkin malah semakin menambah beban masalah kita. Maka harus tepat orangnya, jangan salah orangnya, nanti malah semakin parah. Yang kelima, belajarlah kepada orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang serupa dengan masalah kita semua.
dan temukan kunci suksesnya dalam menyelesaikan masalah. Maka belajar, belajar, belajar. Yang keenam, kesabaran dan kesungguhan kita semua dalam menyelesaikan setiap masalah menjadi sangat penting. Karena mungkin apa yang kita usahakan tidak langsung dapat menghasilkan penyelesaian secara cepat. Dengan kata lain, upaya penyelesaian masalah tidak seperti makan cabai rawit. Begitu dimakan terasa pedasnya di lidah. Dalam hal ini perlu waktu dan proses. Yang ketujuh, tentunya kita semua harus tetap berdoa. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekuatan spiritual kita. Dan yakinlah dalam diri Anda, kita semua, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan Allah tidak akan memberikan masalah kepada seseorang di luar kemampuan. Singkatnya bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah dibutuhkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Manusia hidup di dunia ini bukanlah kehendak dirinya sendiri. Kita tidak minta kepada Allah, tetapi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menghidupkan kita. Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan sesuatu juga di luar kita, di lingkungan kita, beserta problema, masalah-masalah yang dihadapi manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Tetapi seberat apapun masalah yang ada, tetap masih dalam batas kemampuan individu menerimanya. Dalam Al-Quran dijelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sang perancang problem atau masalah pada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat-sifat Allah tidak akan pernah berlaku zalim pada hambanya. Allah Maha Bijaksana, kebijaksanaan Allah melebihi kebijaksanaannya seorang guru yang tidak akan memberikan soal anak kelas 1 SD dengan soal anak kelas 6 SD. Ya, soal kelas 6 dikasihkan kelas 1, kelas 1 dikasihkan kelas 6. Nah, itu keliru. Tidak bakalan keliru. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya. Kasih sayang Allah 70 kali lebih daripada kasih sayang seseorang atau ibu kita pada anaknya. Pahami betul bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi manusia, selama masih di dunia ini, maka tidak terlepas dari sifat dunia itu sendiri. Apa sifat dunia? Satu, senda gurau dan mainan. Ya, Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini sifatnya kesenangannya sedikit. Dalam Al-Quran dijelaskan,
Wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit, sangat sedikit kenikmatan di dunia ini dibandingkan di akhirat. Yang ketiga, dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini Quran surat Ali Imran ayat 185. Karena kehidupan yang sebenarnya dan kekal abadi, baik senang maupun susahnya itu hanya akan terjadi di akhirat. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Bagi orang yang bertakwa dijanjikan Allah berbagai pertolongan dan kemudahan dalam menghadapi problema. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan bagi jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah, masalah kehidupan yang datang kepada orang yang beriman, hakikatnya berfungsi apa? Sebagai apa fungsi masalah itu? Yaitu untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah menjelaskan sesungguhnya seseorang yang akan diberi kedudukan tinggi di sisi Allah sedangkan ia tidak dapat mencapai kedudukan itu dengan amalnya, maka Allah akan terus-menerus mengujinya dengan kesusahan dan kesulitan yang tidak disukainya sehingga ia dapat menggapainya kedudukan tersebut nanti di akhirat. Nah, untuk mengurangi menggugurkan dosanya sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi dan disiksa di akhirat. Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Luar biasa. Penebus dosa masalah itu. Diajarkan kepada manusia untuk mencari solusi serta jalan keluar dari masalah-masalahnya. Dengan cara apa? Pertama adalah sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, maka kita harus menjadi orang yang khusyuk. Sehingga sholat dan sabar itu sebagai penolong kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin-rajinnya berdoa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ini terjemahan surat Al-Baqarah ayat 186.
Yang ketiga, memperbanyak taubat dan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau saya tulis istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta lakutani wa na'abduka wa na'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'amatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Barang siapa yang membiasakannya dirinya membaca istighfar, Allah akan melepaskannya daripadanya segala macam kesempitan dan terlepas daripadanya setiap kesusahan, dan Allah memberi rizki kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Daud dan Ibnu Majah. Yang keempat adalah rajin-rajinlah bersedekah. Ya, peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan obatilah penyakitmu juga dengan sedekah. Dan hadapilah cobaan yang datang bertubi-tubi dengan berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tawakal. Kita harus tawakal, yakni bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, itu jaminan Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita akan cukupkan keperluannya, sehingga Allah benar-benar mencari solusi jalan keluar, dan kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membacakan puisi. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah. Zaman sungguh tak pernah kuduga. Hidup tak kenal tetangga, berjabat tangan di sosial media, bertatap muka hanya dengan kaca. Zaman tak pernah kukira masalah-masalah yang musnah semakin menengadah. Zaman generasi negeri semakin ngeri akan haus pada globalisasi, hingga jati diri ikut bergengsi di ajang yang tak berarti. Zaman, kemana kaki kita melangkah? Harus melangkah kemana? Kemana hati ini harus berteduh dan berlabuh? Tentu saja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, itulah tema tentang masalah. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari masalah. Dan insya Allah kalau kita itu takwa, beriman pada Allah, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, masalah kita akan selesai. Tentu saja atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.